adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Hari ini kita mau kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama dengan Lause Zela. Adik-adik semua, langsung aja kita mengambil sikap berdoa. Kita mau berdoa untuk mengawali renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin adik-adik semua di dalam peristirahatan di malam hari dan pagi hari ini. Kami mau bersama-sama kembali mau mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami lewat perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, di renungan yang kemarin Lause Ika menjelaskan tentang hewan-hewan yang kecil namun berarti. Nah, salah satu dari 4 hewan tersebut adalah seekor semut. Nah, adik-adik, semut itu kecil ya, tetapi walaupun kecil dia mempunyai sikap yang patut diteladani. Nah, adik-adik, penulis kitab Amsal yang menuliskan bagaimana si pemalas harus belajar dari semut ialah Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengingatkan kepada si pemalas untuk belajar melihat bagaimana cara hidup dari semut. Nah, semut adik-adik dia selalu bekerja dan tidak berhenti bekerja, tidak diam saja, tidak enak-enakan diam di rumahnya, tetapi dia keluar dari rumahnya terus bekerja mencari makanan, mengumpulkan makanan agar nanti pada saat musim hujan tiba, mereka tidak kesusahan, tidak kelaparan sebab makanan-makanan sudah dikumpulkan pada musim panas, dan pada saat musim hujan mereka tidak perlu lagi keluar rumah untuk mencari makanan karena sudah tersedia makanan mereka. Nah, adik-adik, si pemalas harus belajar dari semut. Nah, adik-adik, si pemalas adalah contoh orang-orang yang tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja dan melakukan apa-apa, maunya hanya diam saja. Dan kita dapat melihat contoh-contoh sikap si pemalas. Nah, Lause kasih 3 contoh ya untuk adik-adik. Nanti adik-adik lihat apakah dari ketiga contoh ini adakah yang menjadi sifat-sifat dari adik-adik. Kalau tidak ada, puji Tuhan, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, contoh yang pertama, si pemalas itu bangunnya telat adik-adik. Bisa-bisa tidurnya itu sampai jam 12 siang atau sampai waktu makan siang baru dia bangun. Nah, inilah contoh dari orang-orang yang malas. Contoh yang kedua, sifat yang maunya serba instan, maunya serba cepat dan maunya serba langsung ada di depannya. Tanpa mau bekerja dia ingin mendapatkan hasil. Nah, itu contoh sifat orang yang malas. Yang ketiga adik-adik, contohnya sukanya menunda-nunda pekerjaan adik-adik. Nah, padahal ada nih tugas dikasih guru, tetapi dia malah melakukan pekerjaan yang lain, yaitu contohnya lebih senang untuk main game dulu ya, nanti PR-nya bisalah dikerjakan nanti malam sebelum tidur. Nah, adik-adik, makanya Amsal memberitahu lewat Raja Salomo yang menuliskannya bahwa belajarlah dari semut yang rajin. Mereka tidak berhenti bekerja, tetapi terus bekerja mencari makan sebab mereka tahu bahwa akan datang waktu-waktu yang susah nanti di masa musim hujan. Oleh karena itu, dia tidak mau bermalas-malasan. Karena apa adik-adik? Ada akibat-akibat yang diterima oleh si pemalas. Apakah akibatnya? Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Amsal pasalnya yang ke-12 ayat 27. Lause akan bacakan untuk kita semua. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin
akan memperoleh harta yang berharga. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita, jika dari contoh-contoh sikap si pemalas tadi sudah ada muncul pada diri kita, maka kita harus berhati-hati dan berwaspada. Karena apa, adik-adik? Ada akibatnya bahwa si pemalas tidak akan menangkap buruannya. Dalam arti, orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa, adik-adik, karena dia tidak mengerjakan apa-apa. Oleh karena itu, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan tidak akan mungkin tersedia baginya, maka dia tidak mendapat hasil apa-apa. Tetapi sebaliknya, adik-adik, lawan kata pemalas ialah orang yang rajin. Orang yang rajin dikatakan bahwa mereka akan memperoleh harta yang berharga. Nah, pastilah adik-adik, orang yang rajin yang sudah bekerja berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh apa yang telah dia lakukan. Hasilnya akan ada bagi orang-orang yang rajin. Oleh karena itu, adik-adik, bagi kita hari ini kita mau mulai hari-hari kita di sepanjang hari ini dengan sikap yang tidak malas, yaitu sikap yang rajin ya adik-adik. Sebagai pelajar, maka adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan. Sebagai seorang pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat hasil yang baik. Sebagai anak-anak Tuhan juga tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup adik-adik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap hal yang adik-adik miliki dengan terus rajin, terus bekerja, dan tidak malas-malasan. Nanti kalau sudah hasilnya mendapat nilai yang merah, nilai yang jelek di rapot, menyalahkan karena gurunya mengajar tidak baik, karena belajar online jadi susah. Padahal apakah adik-adik sendiri sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah memanfaatkan apa yang ada dengan sungguh-sungguh, tidak mau instan kan tadi, harus melalui proses yang ada, harus mau belajar dan akan mendapat hasil nanti adik-adik, yaitu seperti dikatakan di Alkitab, harta yang berharga, hasil, dan itu yang dibutuhkan. Tetapi pemalas tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, jangan salahkan situasi keadaan, jangan salahkan Tuhan kalau adik-adik tidak mendapat apa yang adik-adik inginkan, sebab sikap yang adik-adik pilih pemalas. Sebab sikap yang adik-adik pilih yaitu sikap malas. Dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong adik-adik, berikan semangat selalu agar tidak menjadi malas. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami belajar untuk tidak menjadi si pemalas, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, agar kami semua mendapat hasil yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dadah.